Di tengah pertarungan sengit, Kebo Iwa pun mulai bimbang. Dia mulai merasa bahwa dia harus mengalah demi masa depan Bali ratusan tahun kemudian, bahkan setelah Majapahit runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lur, balik lagi dengan aku Azmi Harel. Untuk cerita kali ini, aku akan membahas salah satu tokoh legendaris yang sangat dihormati masyarakat Bali. Beliau adalah Mahapatih yang dikenal sakti mandraguna dari kerajaan berdahulu Bali. Ia adalah Mahapatih Kebo Iwa. Mungkin namanya gak sefamiliar Mahapatih Gajah Mada dari kerajaan Majapahit yang memang sangat tersohor itu. Tapi jangan salah, kesaktian dan kehebatan Kebo Iwa ini gak main-main Lur. Bahkan Gajah Mada sendiri mengakuinya. Jadi memang Kebo Iwa ini hidup sejaman dengan Mahapatih Gajah Mada, dan mereka juga sempat berduel sengit. Kalau saja bukan karena siasat cerdik Gajah Mada, serta kesadaran Kebo Iwa yang berniat mengorbankan dirinya demi cita-cita luhur Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara, mungkin sejarah bisa saja berubah. Nah, di sini aku akan menceritakan perjalanan hidup seorang Mahapatih Kebo Iwa, mulai dari latar belakangnya sampai beliau wafat. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Diceritakan suatu ketika ada pasangan suami istri di desa belah Batu Gianyar, Bali yang sudah lama mendambakan kehadiran seorang anak atau buah hati. Sang suami yang bernama Ida Arya Karangpuncing dan istrinya memang sudah lama menikah, tapi belum diberi keturunan. Hingga akhirnya mereka berdua berniat untuk melakukan ritual persembahyangan secara khusus di Pura Bedugul Gaduh. Konon karena terlalu besar keinginan sang istri untuk memiliki anak, secara nggak sengaja ia menyampaikan permohonan yang berlebihan, di mana dia bilang asal diberikan keturunan seorang putra, berapapun kuat dan banyaknya putra itu makan, maka ia akan menyanggupinya. Dah kan, waktu pun terus berlalu dan gak lama berselang istri Arya Karangpuncing pun hamil. Mereka berdua pun sangat bahagia karena doanya dikabulkan Tuhan. Dan harapannya selama ini bakalan benar-benar terwujud, yaitu mempunyai seorang anak. Singkat cerita, waktu bersalin pun tiba. Si Jabang bayi berjenis kelamin laki-laki lahir ke dunia dengan sehat. Mereka menamai anak ini dengan nama Kebo Waruka atau Kebo Wandira, yang berarti kerbau yang bercakap. Memang pada masa itu nama-nama hewan lazim disematkan di nama orang sebagai titel kehormatan di Jawa dan di Bali. Contohnya seperti Kebo, Mahesa, Gajah, atau Banyak. Jadi memang sudah umum. Diceritakan Kebo Waruka ini, nafsu makannya sangat tinggi. Dia senang makan dan seperti nggak kenyang-kenyang. Oleh karena itu dia cepat tumbuh besar. Lalu setelah beranjak dewasa, Kebo Waruka tumbuh menjadi pria yang bertubuh tinggi besar, yang oleh karenanya ia dipanggil dengan panggilan Kebo Iwa. Kebo Iwa pun terus makan dan makan, sampai harta benda orang tuanya ludes untuk memenuhi kebutuhan makannya saja. Sampai-sampai orang tuanya ini nyerah dan merasa nggak sanggup lagi untuk memenuhi kebutuhan makan anaknya, yang akhirnya mereka meminta bantuan kepada penduduk desa. Dan sejak itulah semua kebutuhan makan Kebo Iwa ditanggung oleh penduduk desa. Meski makannya sangat rakus, tapi Kebo Iwa ini memiliki hati yang lurus dan berbudi luhur. Dia sangat baik dengan siapapun, bahkan dia tidak enggan untuk dimintai pertolongan oleh penduduk desa. Selain itu, di dalam riwayat cerita, Kebo Iwa ini memang diberi kelebihan oleh Yang Maha Kuasa. Dia punya badan yang tinggi besar, layaknya seperti raksasa. Jangkauan langkah kakinya lebar, sehingga saat dia bepergian dengan berjalan kaki, dia bisa sangat cepat nyampainya, walaupun jaraknya cukup jauh. Tapak kakinya juga sangat besar dan lebar. Sebagai buktinya, di Bali ada beberapa situs sejarah, yaitu berupa batu dengan tapak kaki raksasa yang diklaim sebagai bekas tapak kaki dari Kebo Iwa. Kebo Iwa juga dianugerahi kesaktian yang luar biasa. Dia sangat kuat dan jago dalam bela diri. Tubuhnya layaknya batu yang kokoh sehingga sulit ditembus benda tajam. Konon saat Kebo Iwa ini pengen minum di tengah hutan, maka dia cukup menancapkan jarinya ke tanah, maka muncul air dari dalam tanah. Karena dikenal baik dan sakti mandraguna, Kebo Iwa banyak menarik perhatian para pemuda untuk belajar keilmuan dan bela diri kepada dirinya. Yang oleh karenanya pada tahun Saka 1185, Kebo Iwa mendirikan pasukan Taruna Watu yang beranggotakan 33 pemuda. Dia pun menjadi pemimpin dari pasukan itu. Karenanya Kebo Iwa juga dikenal dengan sebutan Kebo Taruna. Kebo Iwa juga sangat mahir dalam hal arsitektur. Dia beserta pasukannya gemar membangun pura dengan nilai seni yang tinggi. Contohnya seperti Pura Dalemaya yang ia bangun pada tahun Saka 1197. Setelah membangun Pura Dalemaya pada tahun Saka 1198, Kebo Iwa beserta pasukannya melakukan perjalanan ke utara dengan memasuki desa-desa untuk membangun beberapa bangunan. Di antara bangunan-bangunan yang cukup dikenal yang dia bangun yaitu Pura Raras Maospahit, Balai Panjang atau Balai Agung, serta pahatan indah di dinding Gunung Kawi yang ia buat sebagai penghormatan kepada Raja Udaya
Udayana Warmameda beserta keluarganya yang disemayamkan di sana. Karena keterampilan dan kesaktiannya, Kebo Iwa ini sangat terkenal, hingga seorang raja dari kerajaan Bedahulu yang merupakan keturunan terakhir dari dinasti Warmameda, yaitu Raja Sri Astasuraratna Bumipanten, mulai meliriknya. Sang raja lalu mengutus para demung yang bernama Arya Galung Singkang, Arya Tunjung Biru, Arya Tunjung Tutur, Arya Pasung Krikis, Ida Patih Kiri, dan Patih Tambyak untuk membuat pondok pasukan guna menguji kesaktian Kebo Iwa. Kemudian para demung itu membuat sayembara tarung tanding yang disaksikan oleh Raja Sri Astasuraratna Bumipanten dan rakyatnya secara langsung. Para kesatria pun hadir untuk mengikuti sayembara tersebut, tak terkecuali Kebo Iwa. Dan seperti yang sudah Raja duga, semua para kesatria tidak ada yang mampu menandingi kesaktian Kebo Iwa. Mereka semua kalah telak saat menghadapi Kebo Iwa, hingga membuat kagum Raja. Karena kemenangan itu pun Kebo Iwa akhirnya diangkat menjadi patih di kerajaan Bedahulu. Kebo Iwa dibimbing oleh salah satu demung kerajaan Bedahulu bernama Ki Arya Pasung Krikis dalam hal strategi militer. Ki Pasung Krikis sudah seperti mentor bagi Kebo Iwa. Bergabungnya Kebo Iwa sebagai patih membuat semakin kokohnya pertahanan kerajaan Bedahulu, dan kiprah Kebo Iwa pun sangat gemilang. Banyak pertempuran yang telah dia menangkan di bawah bendera kerajaan Bedahulu, sehingga ia pun diangkat menjadi Mahapatih. Kesaktian Kebo Iwa pun semakin terkenal bahkan sampai ke kerajaan lain, tak terkecuali kerajaan Majapahit yang saat itu dipimpin oleh Ratu Tribuana Tunggadewi. Saat itu Majapahit juga punya Mahapatih yang tersohor, yaitu Mahapatih Gajah Mada, dengan cita-cita beliau yang berambisi untuk menyatukan Nusantara dalam bendera Majapahit. Ia pun telah bersumpah untuk tidak menikmati palapa atau rempah-rempah sebelum cita-citanya ini terwujud. Dan tentunya kerajaan Bali Bedahulu beserta Kebo Iwa tak lepas dari amatan Majapahit. Sumpah palapa yang telah diikrarkan Gajah Mada seolah menjadi cita-cita yang mendarah daging bagi dirinya. Bagaimanapun caranya, ia harus menyatukan Nusantara. Kerajaan Bali Bedahulu saat itu menjadi salah satu kerajaan yang dianggap sulit untuk ditaklukkan bagi Gajah Mada. Gajah Mada sudah mendengar rumor tentang keberadaan Kebo Iwa dalam kerajaan Bedahulu yang tidak bisa dianggap remeh. Oleh karenanya, dia perlu mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk menyusun siasat. Padahal Gajah Mada sendiri terkenal sebagai Mahapatih yang sakti mandraguna. Dia selalu menang tanding ketika melawan kesatria-kesatria tangguh. Tapi entah kenapa, Kebo Iwa seolah menjadi ganjalan yang perlu dia perhitungkan. Dan benar saja, mata-mata yang dikirim Gajah Mada memberikan informasi jika sang Raja Bedahulu begitu percaya diri dengan kekuatan pertahanan mereka. Apalagi dengan adanya Mahapatih andalan mereka, yaitu Kebo Iwa. Di sini, para telik sandi Gajah Mada juga menceritakan secara detail tentang Kebo Iwa. Sebagai Mahapatih yang sudah sangat berpengalaman dalam strategi politik dan militer, Gajah Mada menganggap Kebo Iwa memang bukan orang sembarangan. Untuk itu, ia menyimpulkan jika ingin menaklukkan kerajaan Bedahulu, maka Kebo Iwa harus dipisahkan atau disingkirkan terlebih dahulu. Hal ini harus dilakukan sebelum Majapahit benar-benar melakukan operasi militer dengan mendatangi Bali. Tapi bagaimana caranya untuk melakukan siasat itu? Hal apa yang dapat membuat Kebo Iwa ini bisa dipisahkan dari kerajaan Bedahulu? Gajah Mada pun akhirnya menghadap Ratu Tribuana Tunggadewi untuk meminta saran berkaitan dengan rencana siasat yang akan dia lakukan. Sang ratu pun memberikan saran untuk berpura-pura membawa pesan yang berupa surat perdamaian dari Majapahit. Mendapatkan saran dari ratu, Gajah Mada pun setuju dan bersiap-siap untuk menjalankan misi tersebut. Ia berangkat menggunakan perahu layar hanya dengan beberapa prajurit saja agar tidak terlihat mencolok. Dan singkat cerita, perahu Gajah Mada pun mendarat di Segoro Rupek, Gilimanuk, lalu menuju Teluhan Bawang, menerabas Tegalan di Desa Garambong, serta Desa Pangastula, lalu naik perahu lagi menuju Toh Langkir, terus ke Gianyar dan Sambrangan. Kedatangan mereka pun disambut baik oleh pasukan Taruna Batu karena telah mengibarkan bendera perdamaian. Saat itu yang nemuin Gajah Mada adalah Ki Arya Pasung Krikis yang merupakan mentor Kebo Iwa. Sedangkan Kebo Iwa sendiri sedang di rumah orang tuanya. Gajah Mada pun menceritakan maksud dari kedatangannya ke Bali kepada Pasung Krikis. Melihat yang datang adalah Mahapatih Majapahit secara langsung, yaitu Gajah Mada, Pasung Krikis pun percaya akan maksud baik dari Majapahit. Apalagi saat itu Gajah Mada dan rombongannya memang tidak terlihat membawa senjata perang. Bahkan akhirnya Pasung Krikis beserta pasukan Taruna Batu mengawal rombongan dari Majapahit untuk menghadap Raja Sri Astasuraratna Bumipanten. Sesampainya di dalam kerajaan Bali Bedahulu, Gajah Mada beserta rombongannya menunduk. Mereka berjalan membungkuk sebagai penghormatan kepada sang raja. Tujuannya untuk mengambil simpati raja. Melihat sikap sopan Gajah Mada dan pasukannya, raja pun menyambutnya dengan baik. Dia pun berkata, "Wahai Patih Mada," maksudnya Gajah Mada, "kemarilah mendekat padaku. Berita apa yang kau bawa? Ceritakanlah, jangan engkau merasa sungkan." Gajah Mada pun menjawab sambil mengaturkan sembah. "Ampun Paduka Raja,
hamba datang diutus Paduka Ratu Majapahit untuk menghadap Paduka Raja membawa sepucuk surat. Inilah surat dari beliau, mohon Paduka menerimanya, sambil menyodorkan surat kepada Raja. Raja pun menerima surat tersebut lalu membacanya. Dalam surat tersebut, pada intinya ada 3 poin permintaan penting dari Ratu Majapahit. Yang pertama, kerajaan Majapahit seolah-olah memohon kepada kerajaan berdahulu untuk tidak menyerang kerajaan Majapahit. Kedua, mohon untuk menjalin hubungan yang baik antara kerajaan Majapahit dan kerajaan berdahulu. Dan yang ketiga, sebagai wujud persaudaraan antara kedua negara, Sang Ratu Majapahit memohon kesediaannya agar Mahapati kerajaan berdahulu, yaitu Kebo Iwa, datang ke Jawa. Rencananya Kebo Iwa akan dinikahkan dengan seorang putri terhormat dari Lemah Tulis Madura yang sudah terkenal akan kecantikannya. Mengetahui isi surat tersebut, Raja pun sangat bahagia. Beliau menganggap kalau surat tersebut adalah bukti ketulusan Ratu Majapahit untuk menjalin persaudaraan. Bahasa Sang Ratu juga dinilai sangat halus dan sopan. Apalagi surat tersebut juga ditandatangani langsung oleh Sang Ratu sendiri. Maka tidak ada prasangka buruk dari Sang Raja. Pesta besar-besaran pun digelar untuk merayakan kegembiraan itu. Kebo Iwa yang saat itu hadir juga turut merasakan bahagia. Raja pun memerintahkannya untuk segera bersiap-siap ke Jawa menemui calon pengantinnya. Kebo Iwa juga berjanji kepada Gajah Mada untuk segera datang ke Majapahit memenuhi permintaan Sang Ratu. Mereka tidak menyadari jika semua itu hanyalah siasat Majapahit untuk memisahkan Kebo Iwa dari kerajaan Bali berdahulu. Nah, setelah merasa tawaran dari Majapahit diterima dengan baik, Gajah Mada beserta rombongannya pun balik ke Jawa. Sedangkan Kebo Iwa menghadap Raja Sri Astasuraratna Bumi Banten untuk berpamitan. Lalu kemudian ia melakukan puja bakti di sejumlah pura. Dan barulah setelah itu Kebo Iwa melakukan perjalanan ke Majapahit sendirian menggunakan perahu layar. Namun saat di tengah samudera terjadi pertanda alam yang tidak baik. Hujan badai dengan kilat yang menyambar-nyambar mengombang-ambingkan perahu Kebo Iwa, yang akhirnya perahu Kebo Iwa pun terhempas diterjang oleh ombak. Tapi sebelum perahunya benar-benar tenggelam, Kebo Iwa sempat loncat ke laut untuk menyelamatkan diri. Lalu dengan kesaktiannya, dia pun berenang dari tengah samudera sampai menuju tepi pantai. Saat itulah Kebo Iwa seolah merasakan firasat yang buruk. Tapi karena sudah terlanjur berjanji dengan Gajah Mada, sebagai kesatria pantang untuk mengingkarinya. Kedatangannya yang berenang sampai ke pantai membuat pasukan Majapahit merasa kagum dengan kehebatan Kebo Iwa. Mereka juga takjub dengan postur tubuh Kebo Iwa yang tinggi besar. Dan tak lama berselang, Gajah Mada pun menyambut kedatangan Kebo Iwa, lalu membawanya untuk menghadap Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Saat sudah di istana Majapahit, Gajah Mada pun kembali menegaskan maksudnya untuk menjalin persaudaraan dengan kerajaan berdahulu, yaitu dengan cara menikahkan Kebo Iwa dengan seorang wanita terhormat pilihan Sang Ratu. Namun sebelumnya, Sang Ratu dan Gajah Mada meminta syarat terlebih dahulu kepada Kebo Iwa. Syaratnya yaitu Kebo Iwa disuruh membuat sebuah sumur yang nantinya dipersembahkan oleh calon pengantinnya. Selain itu, sumur itu juga akan sangat bermanfaat untuk rakyat Majapahit karena kebetulan saat itu Majapahit sedang dilanda kekeringan. Mendengar syarat tersebut, Kebo Iwa pun menyanggupinya. Membuat sumur bukanlah perkara yang sulit bagi seorang Kebo Iwa. Hal tersebut sering dia lakukan. Tapi kali ini Kebo Iwa benar-benar ingin membuat sumur yang dalam dan besar. Dia berharap sumur itu nantinya bisa benar-benar berguna bagi rakyat banyak. Kebo Iwa pun segera menuju tempat yang sudah ditentukan lalu mulai menggali tanah. Dan hanya dalam tempo yang singkat, sumur tersebut pun sudah mencapai kedalaman yang cukup dalam, tapi belum sampai menjangkau ke mata air. Kebo Iwa pun saat itu terus menggali sendirian di dasar sumur. Dan di saat itulah, tiba-tiba saja Gajah Mada memerintahkan para prajuritnya untuk menimbun kembali sumur tersebut dengan batu dan tanah. Tujuannya supaya Kebo Iwa tewas tertimbun, dan Kebo Iwa pun terjebak di dasar sumur. Saat itu Gajah Mada sempat memandangi sumur yang sudah tertutup dengan perasaan yang sedih. Tapi mau bagaimana lagi? Semua itu tetap harus dilakukan. Bagaimanapun sebagai abdi negara, dia harus mementingkan kepentingan negara di atas segalanya, walaupun harus membunuh rasa kemanusiaan yang dimilikinya. Di sisi lain, Kebo Iwa di dalam tanah belum mati. Dia justru tersadar jika menjadi seorang patih tidak cukup hanya berbekal kesaktian saja, tapi harus punya ilmu strategi dan politik yang mumpuni. Dan hal itulah yang dirasa masih kurang dalam diri seorang Kebo Iwa. Menurut Kebo Iwa, mereka yang pandai dalam berpolitik akan cenderung menang daripada orang-orang sakti. Dan Kebo Iwa mengakui kehebatan lawannya kali ini dalam menyiapkan strategi. Tapi Kebo Iwa juga menyadari jika dirinya juga sama seperti Gajah Mada, yaitu seorang abdi negara yang tidak boleh menyerah begitu saja atas nama negaranya. Oleh karena itu, dengan kedikjayaannya, Kebo Iwa kembali mengempaskan lagi batu dan tanah yang menimbunnya ke atas, lalu melompat ke sisi sumur dan kembali berhadapan langsung dengan Gajah Mada. Menyadari Gajah Mada yang seolah tak percaya melihat dirinya masih hidup, Kebo Iwa pun segera menyerang Gajah Mada, dan duel sengit antara dua Mahapati sakti pun terjadi.
Pertarungannya pun terjadi cukup lama. Mereka saling menunjukkan keilmuannya masing-masing. Gajah Mada benar-benar merasakan jika lawannya kali ini memang benar-benar tangguh, seperti yang dilaporkan para telik sandinya. Dalam benaknya sempat terbersit kalau cita-citanya untuk menyatukan Nusantara mungkin saja bisa sirna hanya dalam langkah awal saja. Namun di saat itu pula Kebo Iwa yang waskita seolah menangkap pandangan aneh dari masa depan. Mata batinnya seolah melihat jika orang yang sedang dilawannya memancarkan cahaya kebesaran. Cahaya agung akan diraih olehnya, dan ketika cahaya agung itu lenyap, maka Balilah yang justru kelak akan mewarisi cahaya itu. Di tengah pertarungan sengit, Kebo Iwa pun mulai bimbang. Dia mulai merasa bahwa dia harus mengalah demi masa depan Bali ratusan tahun kemudian, bahkan setelah Majapahit runtuh. Yang oleh karenanya Kebo Iwa akhirnya mengambil keputusan untuk memilih mati di tangan Gajah Mada. Sebuah keputusan yang sangat sulit tapi harus dilakukan agar cahaya yang diyakininya benar-benar menjadi milik Bali. Yang akhirnya dengan sukarela diberitahukanlah kelemahan kesaktiannya kepada Gajah Mada, yaitu Bubuk Kapur. Awalnya Gajah Mada ini terkejut. Dia nggak nyangka lawannya akan mengatakan sendiri kelemahannya. Dia sempat kebingungan, tapi Kebo Iwa memaksanya untuk menaburkan bubuk kapur kepada dirinya. Yang akhirnya Gajah Mada menghantam batu kapur yang berada di sekitaran lokasi pertempuran. Kemudian setelah batu kapur hancur menjadi serpian halus, ia mengambilnya lalu ditaburkan ke tubuh Kebo Iwa yang tetap memberikan perlawanan terakhir. Ia tidak ingin terlihat gugur dalam keadaan menyerah. Dan benar saja, setelah itu serangan Kebo Iwa mulai melemah karena mengalami sesak nafas yang luar biasa. Tapi sadar melihat Gajah Mada yang gak bakalan nyerang lawannya yang sudah sekarat, Kebo Iwa pun tetap berusaha menyerang dengan kekuatan penuh, yang akhirnya membuat Gajah Mada refleks secara spontan menancapkan keris kepada tubuh Kebo Iwa, yang membuatnya tersungkur ke tanah. Kebo Iwa pun sekarat. Dalam keadaan sekarat sebelum tewas, Kebo Iwa sempat memberikan pesan kepada Gajah Mada, bahwa semoga saja pengorbanannya ini tidak sia-sia, dan Gajah Mada harus bisa mewujudkan cita-cita luhurnya, bagaimanapun sulitnya. Gajah Mada pun hanya mengangguk hormat setelah menerima pesan itu. Dia tidak mampu berkata apa-apa lagi. Hingga akhirnya Kebo Iwa pun gugur di Majapahit. Kematian Kebo Iwa ini membuat kerajaan Bedahulu Bali seolah kehilangan tembok utamanya yang selama ini selalu menghadang serangan dari luar. Dan akhirnya Majapahit pun benar-benar melakukan invasi ke kerajaan Bedahulu Bali. Singkat cerita, meski masih ada beberapa kesatria tangguh di kerajaan Bedahulu, namun tetap saja tidak bisa menghentikan serangan pasukan Majapahit pimpinan Gajah Mada. Hingga akhirnya Raja Sri Astasura Ratna Bumipanten pun gugur dalam penyerangan itu. Dan berakhirlah era kerajaan Bali Bedahulu di tangan Majapahit. Satu hal yang selalu terngiang di pikiran Gajah Mada, yang mana ia tetap memikirkan kemajuan Bali sebagai bentuk penghormatan kepada Kebo Iwa, lawan paling dikaguminya. Gajah Mada meletakkan para ahli arsitekturnya untuk membangun bangunan-bangunan yang menjadi simbol spiritual dan nilai rohani sekaligus mengandung makna filosofi yang tinggi. Bali bagai miniatur Majapahit tempo dulu yang disinggahi berbagai pelancong dunia, namun berhasil tetap teguh menjaga nilai-nilai para leluhurnya. Demikianlah cahaya yang dimaksud Kebo Iwa yang benar-benar mewaris di tanah Bali. Oke lur, begitulah cerita tentang Mahapatih Kebo Iwa. Mohon maaf jika ada kekeliruan dari alur cerita atau penyebutan nama atau tempat. Dan barangkali ada yang punya versi lain tentang Kebo Iwa, tulis di kolom komentar ya. Ketemu lagi di cerita-cerita lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.